Sobat Hits, selamat bergabung kembali di podcast Hits. Dengan saya Dr. Juli, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pengobatan komplementer di Klinik Utama CMI. Sudah bersama dengan saya seorang praktisi pengobatan komplementer di Klinik Utama CMI, Ibu Deliana. Saya Deliana Sinulingga, bagian komplementer yang ada di Klinik GR Setra CMI Bandung. Nah, Ibu, kalau kita membahas pengobatan komplementer yang di Klinik Utama CMI ya, sebenarnya Ibu bisa jabarkan nggak penyakit apa saja sebenarnya yang dapat ditangani secara komplementer di CMI? Oh iya, terima kasih dokter. Kita kembali lagi dengan membahas komplementer, di mana komplementer itu kita taunya dia tambahan atau pelengkap. Jadi sebetulnya klinik utama CMI itu dia bisa melayanin seperti klinik utama pada umumnya. Tetapi klinik utama CMI ini dia punya unggulan, dia punya kelebihan beda dengan klinik-klinik yang lain. Di mana di klinik utama CMI ini kita ada pelayanan komplementer yang mampu menangani 4 penyakit kronis. Salah satunya diabetes atau kencing manis, sakit jantung, terus ginjal dan kanker. Jadi 4 penyakit berat itu dari tahun 2008 sampai hari ini kita sudah menangani penyakit tersebut. Jadi bisa dikatakan dokter ya sudah ribuan rekamnya di situ yang kita tangani seperti itu. Berarti sebenarnya untuk pengobatan komplementer fokus yang di Klinik Utama CMI ini terkait 4 penyakit kronis tadi ya Bu? Iya, kalau untuk komplementernya 4 penyakit kronis itu. Oke. Dan sebetulnya CMI ini bukan ide-ide sendiri ya dokter ya. Karena memang komplementer ini ada aturannya. Aturannya itu PPRI 103 tahun 2014. Itu ditandatangan oleh Bapak Presiden SBY pada waktu itu. Jadi bukan berarti CMI membuat sendiri ide begini, seperti itu tidak. Kita menjalankan program pemerintah sebetulnya. Kalau kita lihat-lihat ya di luar seperti Jepang, Cina, ya India, bahkan di Penang sudah dari zaman dahulu mereka sudah menjalankan komplementer ini untuk mencapai tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi. Nah, kalau untuk di Indonesia memang udah lama juga, tapi mulai diatur aturannya itu sudah bisa dia komplementer terintegrasi atau berjalan berbarengan itu sejak tahun 2014, dokter. Oke, jadi berjalannya pengobatan komplementer di Klinik Utama CMI itu sebenarnya bukan yang asal bunyi aja ya Bu ya, jadinya memang sudah ada pengesahan dari Bapak Presiden itu sendiri. Iya, gitu. sudah ada aturannya. Jadi diatur dalam PPRI 103 tahun 2014. Jadi bukan CMI yang pandai-pandaian atau kita semena-mena, enggak seperti itu. Udah diatur memang oleh pemerintah dan pemerintah memang menganjurkan itu harus dijalankan, itu harus digalakkan di rumah sakit pemerintah supaya seperti tadi kita bilang 4 penyakit berat itu ya bisa diatasi, minimal bisa menambah tingkat kesehatan atau kualitas hidup mereka sehingga tidak putus asa dokter seumur hidup minum obat. Iya, memang bosen kan, ya. banyak juga kan itu. Kayak nih kita lanjut, kita contoh membahas tadi Bu sempat ada salah satu dari 4 itu kencing manis, diabetes ya. Itu kan penyakit yang lumayan banyak ya yang kena, apalagi semakin sekarang anak muda usia muda lebih sering terpapar ya ketimbang yang lebih dewasa. Di mana yang kita ketahui kalau sudah terkena diabetes itu mereka harus pertama memang jaga pola makan, kurangin makanan-makanan manis. Tapi kalau sudah mulai mengkonsumsi obat kan ada yang bilang itu seumur hidup atau enggak sampai mereka harus sampai suntik insulin yang akhirnya ngebuat pasien jenuh konsumsi obat terus-menerus. Kan mereka juga takut nanti kayak nanti ginjal saya rusak, organ saya yang lain rusak. Nah, kalau pengobatan komplementer itu seperti apa Bu yang di CMI? Baik dok. Penyakit diabetes ataupun yang biasa dikenal masyarakat dengan kencing manis itu merupakan penyakit yang sangat alot untuk disembuhkan. Bahkan seperti tadi kita bilang seumur hidup dia bisa minum obat. Karena obat yang diminum itu hanya untuk menjaga atau mengontrol gula darahnya. Dan yang paling ditakutkan untuk namanya sakit kencing manis adalah komplikasinya.
Salah satu komplikasinya itu ya bisa saja misalkan ya untuk ke jantung, bisa juga dia ke ginjal atau ke saraf seperti itu. Dan biasa ya dokter, kalau yang paling ditakutin lagi itu ya untuk para pria dewasa, di mana itu berpengaruh sekali untuk impoten. Nah, kalau menurut Ibnu Sina itu gula itu sebetulnya dia sifatnya memang mengejar suhu panas. Jadi gula ini selalu mengalir ke bagian tubuh kita yang panas. Tujuan gula itu apa? Supaya dia terbakar. Ternyata dia lari pun ke bagian panas di bagian tubuh kita, tidak juga terbakar. Salah satunya mata. Kalau orang terkena diabetes dalam jangka waktu yang lama, banyak sekali terkena kayak rabun mata gitu. Karena gula tadi mengejar ke mata. Karena mata kita selalu melihat cahaya. Cahaya itu kan panas ya. Jadi dia berharap dia kebakar di situ. Ternyata tidak juga, sehingga ya mata bisa rusak. Terus yang kedua, kenapa bisa terjadi impoten? Salah satunya suhu yang paling panas dalam tubuh manusia itu memang ya di daerah lipatan itu ya, atau biasa kita maaf di selangkangan. Di situ memang suhu yang paling panas. Jadi gula itu selalu mengejar ke sana. Setaunya gula itu mengejar ke daerah selangkangan kita, tidak juga kebakar. Yang akhirnya rusak saraf di situ, terjadilah impoten. Jadi yang benar itu seperti apa? Harus aktivitas. Jadi berolahraga dan jaga juga pola makan. Jangan sampai berlebih ya, apapun itu kalau berlebih tidak baik. Intinya penyakit diabetes ini sebetulnya penyakit orang malas. Terlalu banyak menyimpan kalori tetapi sedikit sekali melakukan aktivitas. Mungkin hari ini ya sibuk salah satunya. Terus sudah ada gadget ya udah lebih senang main handphone dibanding olahraga. Makanya untuk hari ini diabetes tipe 1 itu yang menyerang anak muda itu sudah sangat banyak. Apalagi dokter banyak sekali ya itu minuman-minuman olahan, gula buatan. Itu memang sebetulnya bahan itu sebetulnya tidak pas buat manusia ya. Tapi karena memang supaya rasanya enak dan untungnya banyak. Dan yang minum itu kan bukan pedagangnya. Nah itu salah satu kenapa tinggi sekali diabetes ini di masyarakat pada saat ini. Terutama untuk anak-anak muda yang masa produktif seperti itu. Baik, nah tadi kan Ibu ngebahas kayak ini nih penyebab-penyebabnya yang itu. Nah kalau yang untuk pengobatannya itu sebenarnya dari pengobatan komplementer itu apa yang diobatin pada pasien dengan diabetes? Oh ya, baik dokter. Jadi yang datang ke CMI ini kan ya bermacam-macam ya dokter ya. Ada kadang-kadang dia penderita diabetes itu memang yang sudah lama minum obat. Ada yang memang dia baru kedetek belum minum obat, masih menjaga pola makan seperti itu. Jadi macam-macam yang datang dan dua-duanya harus kita tanganin. Nah, pada umumnya obat formula Ibnu Sina itu dia mampu sebetulnya berubah glukosa yang berlebih dalam tubuh itu, dia mampu berubah itu menjadi energi. Nah, kan itu dulu sebetulnya permasalahannya ya. Karena kadang pasien memang sudah minum obat penurun gula. Memang kalau kita lihat secara alat gula itu turun, tapi dia bukan diolah, tapi hanya ditekan sehingga dia mengkristal di dalam darah dan akhirnya nempel pada saraf. Jadi muncullah penyakit kadang-kadang ya seperti ditusuk-tusuk telapak kakinya, panas gitu. Terus ya ini jari-jari saraf-sarafnya itu pasti kaku. Nah itu salah satunya kalau misalkan hanya diobati dengan cara menekan gula darah. Tapi kalau dengan obat formula Ibnu Sina, dia mampu merubah glukosa yang berlebih dalam darah itu menjadi energi. Dengan cara bagaimana dia akan memperbaiki pankreas yang rusak atau dia membuat sensitif lagi ya reseptor untuk insulin itu. Nah tentu dengan obat itu bagaimana obatnya bekerja. Nah sebetulnya kalau namanya diabetes itu sebetulnya dia kakak adik dengan ginjal. Kalau secara Ibnu Sina sebelum terjadi diabetes, ginjal dululah sebetulnya yang bermasalah. Nah seperti apa ginjal itu? Nah ginjal itu kan dia memiliki energi 60.000 megavolt.
jadi tinggi listriknya. Makanya di ginjal itu sebetulnya yang dikatakan Ibnu Sina buah tulang. Kanan kiri itu kan ya namanya dikatakan Ibnu Sina buah tulang. Kenapa dia buah tulang? Karena memang dia keluar dari tulang kita yang di pinggang ya, seperti itu. Jadi Ibnu Sina membuat namanya buah tulang yang ranum. Jadi di kedua ginjal itu sebetulnya ada negatif, positif, positif, negatif. Jadi kita bicaranya listrik. Kalau kita tidak bicara listrik, ngapain ada positif, negatif? Jadi kalau listrik ginjal ini sudah menurun, bukan fungsi ginjalnya dulu yang bermasalah, tapi dia bermasalah ke pankreas, sehingga kita katakan sakit kencing manis. Jadi kalau berkurang energi ginjal ini, dia tidak mampu lagi mengirim energi itu ke pankreas. Jadilah pankreasnya tidak produksi insulin atau tidak sensitif. Itu sebetulnya harus kita perbaiki ginjalnya. Jadi orang-orang yang terkena diabetes itu sebetulnya yang diperbaiki oleh formula Ibnu Sina itu dengan menambah energi ginjal. Tapi kalau dia sudah bertahun-tahun minum obat, dari obat penurun gula, bukan berarti masuk obat kita langsung berhenti obatnya, enggak, jalan berbarengan. Kan kita tadi dari awal komplementer terintegrasi. Jadi dua-duanya berjalan, bukan berarti masuk formula Ibnu Sina langsung berhenti obat yang selama ini dia minum. Tidak, berjalan berbarengan. Nanti dengan seiring waktu yang biasanya misalkan dia 2 kali sehari minum obat, nanti bisa menjadi sekali sehari. Atau yang tadinya dia udah suntik insulin 20 unit, nanti kita kurangi menjadi 15 unit, menjadi 10 unit, yang akhirnya dia bisa lepas. Tapi pasien ini seperti tadi kita bilang, tidak boleh malas, harus banyak aktivitas dan kurangi makanan-makanan yang memicu kadar gula naik. Seperti itu, dokter. Oke, menarik juga Bu ya. Jadi kalau bisa saya coba simpulkan dari informasi tadi itu sebenarnya pengobatan komplementer di Klinik Utama CMI ini ya, dia itu justru memperbaiki si penyebab utamanya. Iya, penyebab utama. Kayak tadi kan, kenapa dia bisa diabetes, kenapa kencing manis kan karena permasalahannya ada di pankreas dan ginjal. Kalau minum obat itu kan dia justru menekan, bukan menghasilkan insulin itu sendiri. Tapi kalau pengobatan komplementer dia justru yang diperbaiki itu siapa nih yang permasalahannya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kita lanjut misalnya. Soalnya sempat Ibu nih ngebahas, ada yang bikin buat saya cukup menarik ya. Soalnya yang saya pelajari, diabetes baru jadi komplikasinya ke gagal ginjal, penurunan fungsi ginjal ya. Nah, tapi kalau dari pengajaran Bapak Ibnu Sina di komplementer justru terbalik. Dari ginjal dia kena ke diabetes. Nah, sebenarnya kita membahas ginjal nggak jauh kita membahas dari cuci darah. Nah, itu kan ada juga pasien yang lama-lama kalau udah cuci darah nih dia harus seumur hidup. Ada yang dia mungkin awal-awal sekali seminggu, sekali per 2 minggu, atau yang sudah lumayan parah bisa 2-3 kali per minggu, dimana lama-lama pasien merasa jenuh, kurang semangat, pasti dia merasa lemas. Nah, kalau di pengobatan komplementer, kalau terkait yang ginjalnya sudah penurunan fungsi, itu bagaimana Bu? Apakah memang sudah tidak ada opsi lagi kalau sudah penurunan fungsi ginjal di mana harus cuci darah, atau memang sebenarnya bisa kalau dari pengobatan komplementer? Kalau dari pengobatan komplementer yang ada di CMI ya, yang memang menggunakan untuk formula Ibnu Sina itu banyak yang kita tangani memang yang penurunan fungsi ginjal, yang memang dia sudah gagal ginjal, dan ada juga memang yang sudah menjalani cuci darah bertahun-tahun seperti itu. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya, dokter. Kalau misalkan dia datang dengan penurunan fungsi ginjal ya, tentu ada tolak ukur ya penurunan fungsi ginjal itu, urium kreatininnya berapa, EGFR-nya juga tentu ada angka yang menjadi tolak ukur. Nah,
biasanya yang kita tangani kalau misalkan memang dia masih penurunan fungsi ginjal dan angka EGFR-nya itu dia belum di bawah 10, misalkan 20 seperti itu ya dokter ya. Itu biasanya 4 bulan juga minum obat kita itu akan naik. Si EGFR-nya itu akan naik, urium kreatinin itu akan turun. Nah, karena dia masih penurunan fungsi ginjal tapi belum dikatakan, belum diponis untuk cuci darah. Tapi kalau misalkan dia sudah diponis wajib cuci darah, tapi kadang-kadang pasien ini kan udah pun diponis, udah pun wajib dia cuci darah, tapi rata-rata menolak juga ya, karena sepemahaman mereka kan sekali cuci darah seumur hidup harus cuci darah, seperti itu dokter. Nah, kalau misalkan dia sudah gagal ginjal seperti itu, dengan mengkonsumsi obat formula Ibnu Sina, biasanya dengan pasien-pasien yang kita tanganin, mereka itu tidak jadi cuci darah. Dan obat ini mampu memperbaiki kembali fungsi ginjal. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang sudah cuci darah ya, ada yang udah cuci darah 3 tahun seperti itu. Nah, tapi itu terpengaruh juga dengan faktor usia dokter. Kadang-kadang dia udah cuci darah misalkan sekitar setahun 2 tahun ya, dengan cuci darahnya 2 kali seminggu. Tapi usia kadang-kadang 60 ke atas. Nah, itu dokter biasa kita tangani itu untuk mengurangi cuci darahnya, frekuensi. Misalkan tadinya 2 kali seminggu menjadi sekali seminggu. Tapi kalaupun dia sudah cuci darah tapi usia masih mendukung, misalkan 50 ke bawah, ya itu biasanya masih bisa kita lepaskan. Yang tadi 2 kali seminggu nanti bisa menjadi lepas, tapi tentu butuh proses. Bukan berarti minum obat udah langsung nggak cuci darah, nggak seperti itu dokter ya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Cuci darahnya harus berjalan, minum obatnya juga harus berjalan, karena beda tujuan di sini. Kalau hemodialisa itu hanya untuk mungkin mengeluarkan racun dari dalam darah, tetapi kalau obat formula Ibnu Sina memang fungsinya untuk memperbaiki fungsi ginjal. Jadi awal-awalnya dua-dua harus berjalan, tapi sebaiknya pada waktu menjalani cuci darah obatnya jangan diminum. Karena kan pasti kebuang ya dokter, sayang. Nah, sebaiknya diminum setelah selesai cuci darah. Misalkan selesai cuci darahnya misalkan jam 1 siang, nanti aja obat malam yang diminum. Seperti itu. Jadi bukan berarti berobat ke CMI udah cuci darah langsung enggak. Karena dia itu diponis cuci darah karena ginjalnya rusak. Ginjalnya tidak berfungsi lagi. Otomatis obat apapun kita gunakan tentu butuh untuk memperbaiki kembali fungsi ginjal tersebut. Seperti itu dokter. Baik, jadi kembali lagi-lagi arahnya berbeda ya Bu ya, kayak di pengobatan komplementer yang di klinik utama CMI dia memperbaiki revitalisasi ya, dia memperbaiki, sedangkan memang untuk pasien yang sudah menjalani HD cuci darah, untuk awal mereka memang harus berdampingan, tapi jangan konsumsi obatnya pada waktu hari H. Tapi memang kayaknya sih pasti ada aja ya kasus-kasus kejadian di mana pasien tuh udah cuci darah, pengobatan komplementer langsung merasa oh ini bisa langsung stop. Sebenarnya itu kan mereka harus bersabar juga kan. Iya, butuh waktu proses. Karena pemulihannya juga butuh waktu. Ya betul. Baik, kita sudah membahas kencing manis, kita sudah membahas ke arah ginjal. Tadi juga ada salah satu komplikasi dari kencing manisnya yang kita tahu penyakit jantung. Iya benar. Tadi sempat Ibu saya sebutkan ya. PJK, penyakit jantung koroner, itu salah satu komplikasi dari diabetes, di mana biasanya itu pasien ya memang sama seperti diabetes konsumsi obat seumur hidup, ada obat pengencer darah, ada obat hipertensi. Kalau misalnya sudah ada sumbatan, biasanya kan disarankan pemasangan ring. Ini nih yang biasa pasien udah mulai nggak suka, karena kan harus pemasangan ring. Atau kalau sumbatannya udah masif, udah lumayan banyak, bypass. Itu kan udah bener-bener kayak kalau bisa jangan kena pisau bedah, itu pola pikir pasien. Nah, kalau di CMI seperti apa Bu? Kalau di CMI memang tidak ada tindakan invasif ya dokter ya. Apakah itu pemasangan ring, apakah itu misalkan bypass, itu tidak ada. Karena namanya penyakit jantung koroner itu kan sebetulnya penyumbatannya, penyempitan di dalam pembuluh darah yang diakibatkan oleh flak-flak yang menempel ya. Itu sebetulnya kan pemicunya itu kan kolesterol yang sudah menahun.
Kolesterol yang udah menahun, akhirnya dia menjadi flak dan nempel di dinding pembuluh darah sehingga peredaran darah itu terganggu. Nah, di mana kalau misalkan obat di formula Ibnu Sina itu, obat ini mampu dia meluruhkan kembali flak-flak yang ada dalam pembuluh darah itu. Sebetulnya kan kalau namanya penyakit jantung koroner itu kan kita sama-sama tahu penyebab utama itu kan kolesterol dan flak. Ya, di mana obat ini mampu membersihkan, meluruhkan flak-flak yang nempel dalam pembuluh darah, sehingga seiring waktu nantinya darah itu kembali ya berjalan normal karena memang udah dibersihkan oleh obat. Sumbatan-sumbatan itu sudah dibersihkan oleh formula yang ada di klinik utama CMI. Tapi biarpun begitu tetap semua dengan proses, bukan nggak ada yang instan karena penumpukan plak itu juga butuh waktu bertahun-tahun karena pembuluh darah itu sama aja dengan saluran. Coba lihat saluran di rumah kita ya, maaf nih, kamar mandi 3 hari nggak dicuci udah kuning-kuning nempel. Ini pembuluh darah kita udah tahunan nggak pernah dicuci. Itu sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan sudah minum obat, otomatis nanti pembuluh darahnya juga elastis kembali. Ya biasa kalau udah tidak dilalui oleh darah kan dia lama-lama kaku, dan bisa dikatakan ya kayak mati gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah diperbaiki pembuluh darahnya normal kembali, itu akan kembali elastis. Seperti itu dokter. Dan memang ya namanya diabetes tadi kita bilang dia kan memang mother of disease ya, ibu segala penyakit. Jadi yang paling berbahaya memang ya komplikasinya, apakah itu ke ginjal, apakah itu ke jantung, pasti itu yang namanya diabetes. Karena diabetes itu dengan tingginya kadar gula dalam tubuh kita pasti kental darahnya. Kalau kental darahnya otomatis jantung berat memompa ya, pekat. Ginjal juga berat menyaring darah. Seperti itu. Jadi kakak adik dokter tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan lah ya. Mereka kayak berurutan. Biasanya kayak udah ke diabetes dia nggak diobatin atau nggak, dia masih pola makan, aktivitas fisiknya masih berantakan, itu bisa berkomplikasi kemana-mana sebenarnya ya. Nah seperti yang ibu jelaskan juga tadi, jadinya sebenarnya tuh pengobatan komplementer itu dia tetap harus beriringan dengan pengobatan konvensional ya. Dia bukan yang dimana dia langsung berdiri sendiri nih, kayak udah pilihan nih kayak, oh saya udah pengobatan di CMI, saya langsung stop aja nih HD, saya stop obat jantung, saya sebenarnya enggak kan. Bahaya dokter. Iya kan gitu. Karena ya sepertinya misalkan orang yang penyakit jantung ini, dia kan sudah lama minum obat. Otomatis obat ini kan sudah bersahabat sekali dengan tubuhnya. Biarpun misalkan dia tidak untuk menyembuhkan total. Jadi sementara obat kita kan juga baru masuk ke dalam tubuhnya, tentu butuh masa beradaptasi ya, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah penyakit puluhan tahun. Jadi intinya untuk awal harus tetap berdampingan dan harus tetap diawasi oleh tenaga yang profesional. Karena memang kita komplementer, berjalan beriringan, tidak boleh berdiri sendiri dokter. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih udah informasinya, pengetahuannya terkait pengobatan komplementer di klinik utama CMI tentunya. Sebenarnya masih banyak hal-hal menarik dari yang saya dengerin dari Ibu, yang Ibu beritahukan. Masih banyak yang pengen saya tanyakan, kayak contoh kita sudah membahas garis besar diabetes, ginjal, gagal ginjal, penyakit jantung. Kita belum membahas terkait cancer. Mungkin itu di episode berikutnya aja ya. Oke, terima kasih banyak Ibu ya waktunya, atas wawasannya. Nah itu juga jadinya kalau untuk berobat di CMI, di klinik utama CMI, ada 4 penyakit kronis yang difokuskan di klinik utama CMI itu. Seperti tadi ada diabetes atau kencing manis, ada gagal ginjal, ada untuk jantung koroner, ada juga cancer yang mungkin belum kita sempat bahas, belum sempat kita singgung di episode kali ini. Nah, jangan lupa untuk terus menonton podcast Hits karena masih banyak informasi menarik yang bisa kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa nonton ya. Ku
Kita semua berdoa, sinar mentari kan menghangatkan jiwa. Dengan cinta yang takkan pernah pudar, kuat bersama kita hadapi semua.